kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau pilih, yang Kau tebus, yang Kau sayangi dan Kau selamatkan. Terima kasih Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendapat bagian dari firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu firman Tuhan, tidak seorang pun yang bisa mengambil sesuatu darinya kalau Tuhan tidak karuniakan kepadanya. Karena itu karuniakanlah kepada kami pengertian dan pengetahuan untuk mengerti rahasia firman ini, supaya kami semakin memahami dan semakin masuk ke dalam kehendak Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan berfirman bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Kita membuka firman Tuhan di PowerPoint saya sudah ada ya. Pagi hari ini dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jikalau sudah dibuka, mari kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Amsal 4 ayat 23 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya sapa kita pada pagi hari ini. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita? Luar biasa. Jangan terlena dengan cuaca dingin ya saat saya ngomong ya. Kita harus keluarkan semangat kita sama-sama supaya firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kita hidupi, kita boleh tangkap bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang bilang kepada saya adalah pendidikan emosi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Daniel Goleman. Itu kurang lebih 20 tahun yang lalu atau 18 tahun yang lalu. Dia nama ini seorang psikolog yang begitu tenar namanya, sangat terkenal oleh karena ide-ide yang dicetuskan dalam bukunya. Ya, dalam buku itu adalah satu buku yang berjudul Emotional Intelligence. Maksudnya tentang kecerdasan emosi, gitu ya, kecerdasan emosi. Apalagi pada waktu itu bukunya direkomendasikan oleh Presiden ke-42 itu Bill Clinton pada waktu itu ya. Jadi buku ini sangat populer. Kenapa populer? Karena selain direkomendasi oleh seorang presiden, tetapi juga isi buku itu menjawab satu fenomena sosial pada waktu itu. Fenomena sosial adalah terjadi atau kedapatan masyarakat yang pintar secara intelektual, IQ-nya itu bagus, rasionya bagus, tapi emosinya itu buruk. Maka muncullah pribadi-pribadi yang psikopat, muncullah pribadi-pribadi yang bunuh diri, yang depresi dan lain sebagainya. Maka buku ini menjadi satu jawaban atas fenomena sosial ini. Belum lagi ditambah pada waktu itu di dalam sebuah pendidikan formal, masalah emosi ini diabaikan. Dan yang diagung-agungkan itu adalah kecerdasan intelektual. Yang penting sudah pintar matematika, fisika, kimia, belajar PMP sedikit nggak apa-apa. Ya, itu sudah bagus. Dan ini menghasilkan orang-orang yang cerdas secara intelek, tapi buruk dan bodoh secara emosi. Maka buku ini menyoroti dan mengkritisi itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia bilang kenapa kita perlu pengendalian emosi atau kecerdasan emosi. Dia bilang karena kita ini ada di dalam satu komunitas, dalam satu kelompok orang-orang di mana di situ sensitif dengan isu, sensitif dengan perasaan, bertebaran di sana bertebaran hal-hal yang sensitif yang bisa memicu emosi kita. Ya. Nah, kalau kita nggak punya pengendalian emosi yang baik, maka tiap hari kita bisa bertengkar, tiap hari kita bisa bunuh-membunuh, tiap hari bisa tertawa yang nggak jelas, tiap hari bersedih yang nggak jelas, gitu loh. Maka perlu kecerdasan emosi. Nah, kalau kita perhatikan 20-15 tahun terakhir ini Bapak Ibu di dunia barat ini lagi tren namanya, mereka sedang mempromosikan itu yang disebut dengan SEL, Social and Emotional Learning. Jadi pendidikan emosi ini juga mereka dapati karena ingin
mempersiapkan anak-anak menjadi anak-anak yang pinter, ya, pintar dan mampu mengontrol emosi. Kenapa mereka cetuskan ini? Dan ini disosialisasikan di sekolah-sekolah formal. Karena mereka mendapati juga satu fenomena yang buruk, bahwa banyak anak-anak yang begitu pintar secara kimia matematik, tetapi banyak anak-anak itu yang tidak mau bersosialisasi, menjadi orang yang sendiri. Banyak anak-anak yang menjadi anak-anak yang muram, anak-anak yang masih kecil tapi sudah ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Maka perlu pengendalian emosi. Nah, bagaimana dengan Alkitab firman Tuhan? Jauh sebelum seorang psikolog bernama Daniel Goleman ini dan juga program selnya dunia barat ini, Alkitab jauh-jauh hari sudah memberikan satu pengajaran tentang perlunya kita sebagai keluarga Kristen, perlunya kita sebagai umat Tuhan mengendalikan emosi. Pengendalian emosi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Coba kita bayangkan, kalau tiap-tiap kita nggak bisa mengendalikan emosi, saya percaya bahwa pasangan suami istri itu hanya akan menikah 1, 2, 3 bulan itu cerai. Seumur jagung. Karena kan emosi. Saya bisa membayangkan bagaimana orang tua yang punya bayi yang nangis, yang rewel, dia akan langsung bunuh tuh bayi karena mengganggu. Saya membayangkan ada anak-anak yang akan cepat membinasakan orang tuanya ketika orang tua menasehati dan tersinggung, misalkan. Kalau tidak ada yang namanya pengendalian emosi. Saya bisa membayangkan bagaimana gereja sudah kosong karena bertemu dengan, bersentuhan dengan berbagai-bagai pendapat dan karakter, dan ketika emosi tidak terkendalikan, tersinggung dan lain sebagainya, ya gereja sudah kosong di mana-mana. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pentingnya pengendalian emosi. Penguasaan diri atau penguasaan emosi sesuai dengan pembacaan Amsal 4 ayat 23 pada hari ini, menurut saya itu bisa didapat dari hati yang dijaga. Maka kata Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ketika hati kita dijaga dengan baik, dijaga dengan murni, dijaga dengan bersih, maka implikasinya adalah dari situ akan terpancar kehidupan. Implikasinya ada pada seluruh hidup kita. Jadi emosi kita juga menjadi terkendali, rasio kita juga menjadi terkendali, kesenangan, kesedihan kita juga menjadi terkendali. Dari sebuah hati yang dijaga akan terpancar kehidupan. Kehidupan emosi yang baik, kehidupan rasio yang baik, kehidupan hati nurani yang baik, kehidupan tingkah laku yang baik. Itu berasal dari hati yang dijaga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut saya bahwa penjagaan emosi dan penguasaan diri adalah dua hal yang saling terkait. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu adalah sulit menguasai diri. Lebih mudah menguasai orang lain daripada menguasai diri sendiri. Begitu sulit menguasai diri, seperti minggu lalu yang Musa sudah angkat tentang Kain. Dia tidak bisa menguasai diri ketika dia berhadapan dengan dirinya sendiri. Ketika dia berhadapan dengan Habel saudaranya. Ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan alam itu sendiri di mana dia tinggal. Kain tidak bisa mengendalikan emosinya. Sedikit review sedikit. Sebenarnya sederhana masalahnya. Dia hanya tersinggung karena persembahannya tidak diterima, sedangkan persembahan saudaranya diterima. Padahal sederhana saja sebenarnya. Walaupun persembahannya tidak diterima, Tuhan tidak mengeluarkan sebuah pernyataan yang merendahkan Kain pada waktu itu. Bahkan Habel pun tidak mengucapkan satu pernyataan yang menghina Kain karena persembahannya ditolak. Habel tidak menjadi punya alasan untuk menindas atau merugikan Kain, merendahkan dia karena persembahan saya diterima nih. Enggak ada.
persinggungan Kain? Tidak juga. Tuhan juga tidak mengatakan apa-apa tentang persembahan yang tidak diterima itu. Harusnya dengan mudah ketika Kain mendapati persembahan tidak diterima, dia dengan mudah harusnya bisa mengintrospeksi dirinya, mengintrospeksi hatinya dan bertobat. Namun dari situ kita melihat bahwa jauh sebelumnya ternyata di hati Kain tidak ada yang namanya hati yang dijaga, hati yang dibersihkan, hati yang dikendalikan oleh Tuhan. Tidak ada tanda-tanda pertobatan dalam kehidupan Kain. Demikian juga kalau kita ingat saudara-saudara Yusuf, emosi mereka menjadi terbangkitkan hanya karena mereka mendapati seolah-olah papanya lebih sayang kepadanya, kepada Yusuf. Dan mereka iri hati, dan iri hati ini berbuah menjadi perencanaan membunuh Yusuf. Walaupun kemudian di dalam prosesnya kemudian dijual. Kita masih ingat juga bagaimana Herodias ini suatu saat selingkuh dengan saudara iparnya Herodes. Lalu Yohanes Pembaptis menegur, tidak halal engkau mengambil saudaramu. Maka Herodias tersinggung luar biasa, emosinya terbangkitkan. Maka dia mulai merencanakan pembunuhan bagi Yohanes Pembaptis. Demikian juga dengan Herodes. Herodes pada waktu itu berpesta dengan senang luar biasa. Dan emosi kesenangan ini tidak terbendung sampai-sampai nalarnya tidak jalan ketika anaknya meminta kepala Yohanes Pembaptis. Saking dia senang, dia tidak bisa menolak lagi permintaan dari putrinya tentang meminta kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam sebagai hadiah baginya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam 20 tahun terakhir ini, banyak sekali orang-orang yang melakukan kekerasan tanpa sebuah alasan. Masih hangat kasus Sambo dan PC. Kemudian ada junior Sambo PC sekarang, Mario dan Agnes. Itu juniornya. Sama. Ya, hanya diprovokasi, saya dilecehkan. Sama tuh, dalilnya PC, saya dilecehkan. Bunuh dong Yosua. Ini juga Agnes, saya dilecehkan oleh David. Tolong tangani David. Pengaruh kata-kata seorang perempuan ternyata besar sekali. Hati-hati ibu-ibu, hati-hati para wanita ya. Mulut kita ini kalau bisanya ini, racunnya ini bisa mematikan banyak hal. Ya, Mario vs David, Agnes. Kemudian ada lagi seorang sosialita bernama Abijo. Ya, seorang sosialita yang artis terkenal di Hong Kong, di mana masih membantu mantan suaminya, membantu mertuanya, tapi kemudian karena satu dan lain hal ketersinggungan dari keluarga mantannya, dia dimutilasi. Mayatnya disimpan di kulkas, dimasak, di blender dan dibuang. Bayangkan ini kekerasan yang luar biasa tanpa sebuah alasan. Nah, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa manusia itu sesungguhnya mengalami yang namanya degradasi emosi, mengalami emosi yang abnormal. Ya. Mengapa Abraham berbohong misalkan? Mengapa Saul berusaha membunuh Daud? Mengapa Daud berzina? Mengapa Salomo jatuh dalam dosa poligami? Mengapa saudara-saudara Yusuf berniat untuk membunuh Yusuf? Saya mau katakan bahwa semua ini, termasuk fenomena sosial yang kita dapat di 20 tahun terakhir ini, bahkan baru-baru ini, bahkan dari Alkitab kasus-kasus kita pelajari, ini bisa terjadi karena terjadi yang namanya kenajisan emosi. Terjadi kerusakan emosi. Kalau demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita orang yang percaya ini memiliki emosi yang tidak rusak? Bagaimana caranya supaya emosi kita tidak najis dan tidak rusak? Jawabnya hanya satu, perlu yang namanya pengudusan emosi. Emosi itu adalah hal yang rumlah sebenarnya. Ya, semua manusia itu memiliki emosi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Maka kita bisa tertawa, itu kan ada emosi loh. Kita bisa menangis karena ada aspek emosi di sana yang bekerja.
Kita bisa mengasihi itu karena ada emosi. Kita bisa sabar itu karena emosi. Sebaliknya, kita bisa dendam, kita bisa iri hati, kita bisa memukul, membunuh. Iri hati itu juga ada aspek emosi. Jadi Bapak Ibu, emosi itu jangan langsung ditafsirkan sebagai sebuah hal yang negatif. Ya. Marah, tersenyum, tertawa, senang, gembira, berduka cita, itu adalah reaksi-reaksi atau aspek-aspek dari sebuah emosi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga emosi kita supaya kita bisa tetap kudus, sehingga ketika kita mengasihi yang kudus. Ketika kita tertawa, senang yang kudus. Ketika kita menangis yang kudus. Ketika berduka cita, kita berduka cita yang kudus. Ketika kita marah sekalipun, itu bisa marah yang kudus. Marah tidak selamanya dosa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa untuk melakukan firman ini adalah sulit. Bagaimana membenci tapi membenci yang kudus? Sulit. Tapi kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, mari kita melihat tentang kasih yang kudus. Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki emosi. Nah, ini ya, salah satunya dia bisa mengasihi. Jadi kasih itu adalah bagian dari emosi. Ketika Tuhan mau mengasihi kita, dia ingin kita dekat dan dia dekat dengan kita. Itu kan arti sebuah mengasihi. Kalau kita mencintai seseorang, kita pengen dengar suaranya, pengen berkomunikasi, pengen bertemu, itu kalau kita cinta dengan seseorang. Demikian juga dengan Tuhan. Dia ingin sekali kasihnya itu mendapat respon dari kita bahwa kita juga mengasihi dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cinta yang kudus adalah cinta yang dari Tuhan. Bagaimana suami bisa mengasihi istrinya dengan kasih yang kudus? Kalau suami pasangan istri saling mengasihi, berarti itu adalah cinta yang kudus namanya. Tapi kalau ada suami mengasihi gadis lain atau istri lain, itu cinta yang najis. Ya. Kalau ada di antara kita yang mengasihi pasangan kita, itu kudus. Tapi kalau mengasihi pasangan orang lain, itu kudus atau najis. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan? Cinta yang najis itu adalah cinta dari setan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Maka misalkan cinta pelacur, itu adalah cinta dari setan atau cinta yang najis. Yang diinginkannya itu hanyalah uang, hanya menjual fantasi birahi seks, gitu ya. Dan cinta yang najis ini pasti lambat laun akan mematikan, menghancurkan masa depan. Sedangkan cinta yang tulus yang dari Tuhan adalah cinta yang membangun pribadi, membangun semangat hidup, bahkan membangun masa depan, membangkitkan semangat. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemuda-pemudi, kalau kita nggak bisa membedakan mana cinta yang kudus, mana cinta yang najis, ini akan membahayakan kehidupan kita. Kalau ada pasangan yang belum menikah, tetapi sudah melampaui batas-batas yang Alkitab ajarkan, hati-hati para pemudi-pemudi. Ini pasanganmu sedang menawarkan cinta yang dari setan, cinta yang najis. Karena seringkali pasangan, kalau kau mencintai saya, maka tolong kamu harus sedia memberikan ini dan itu. Bahkan itu begitu berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Demikian juga dengan pasangan suami istri, dengan anggota-anggota rumah tangga. Kalau kita nggak bisa membedakan mana cinta yang najis, cinta yang kudus, berbahayalah anggota keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta yang kudus adalah cinta yang membangun, mempersatukan, mengutuhkan. Maka dengan cinta yang kudus, kita akan dimampukan mengeluarkan kata-kata yang membangun, mendukung
mendorong anggota keluarga untuk maju, membangkitkan yang kecewa menjadi punya pengharapan. Maka saya katakan bahwa cinta adalah aspek dari emosi yang memerlukan cinta yang kudus dari Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak mencintai dengan membabi buta. Cinta yang kudus tidak mungkin akan mencintai pasangan orang lain. Orang tua tidak mencintai anaknya dengan membabi buta sehingga tidak menegur ketika melihat kesalahan. Tidak memarahi ketika melihat anak di dalam dosa-dosa tertentu. Cinta yang kudus tidak akan pernah merongrong pasangan, bahkan meninggalkannya saat tidak berdaya. Itu tentang cinta yang kudus. Yang kedua, kesedihan yang kudus. Jadi sedih itu nggak selamanya buruk ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan sedih melihat umatnya, bangsa Israel dalam dosa. Tuhan sedih, emosi kesedihan ini Tuhan punya. Maka kalau kita sedih, jangan langsung bilang gak usah sedih. Biarkan dia sedih, itu natural. Ketika dia menangis, jangan langsung bilang jangan menangis, kamu lemah. Biarkan dia menangis. Karena Tuhan juga bisa bersedih. Bahkan Tuhan Yesus pun bersedih. Bahkan Yesus pernah menangis ketika melihat Lazarus dan Maria dan juga Marta kehilangan Lazarus. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang belum pernah sedih? Enggak ada. Ya, semua kita pasti pernah sedih. Pertanyaannya, apa itu kesedihan yang kudus? Kesedihan yang kudus adalah, atau duka cita yang kudus adalah duka cita atau kesedihan yang sesuai dengan kesedihan Tuhan, yang sesuai dengan duka cita Tuhan. Apa itu maksudnya? Contoh, dalam duka cita kita kehilangan seseorang nih. Saya kehilangan mama saya misalkan. Maka saya pasti berduka cita. Saya pasti sedih. Kalau ada orang berkata, "Nggak usah sedih Bu, nggak usah duka cita." Ya nggak mungkin saya nggak sedih orang tua saya meninggal. Itu penghiburan yang kosong dan tidak baik. Jangan kita biasakan ngomong nggak usah sedih, nggak usah nangis. Jangan, pasti dia sedih lah kehilangan orang yang disayang, gitu ya. Tetapi kesedihan yang dikehendaki adalah berduka, menangislah bersama dengan orang yang menangis. Maksudnya, ya menangis itu lumrah. Malah Tuhan bilang menangis bersama dengan orang yang malah dianjurkan, gitu loh. Tetapi kata Paulus, janganlah berduka cita seperti orang-orang di luar Tuhan, yang akhirnya mengarah kepada depresi, putus asa, mengganggu pekerjaan, mengganggu hubungan, mengganggu kerohanian kita. Kemudian ada juga yang saya mau pelajari adalah, saya melihat fenomena kalau di rumah duka ini. Orang lagi kehilangan mamahnya, keluarga lagi sedih menangis. Lalu di rumah duka kita tertawa-tertawa. Nah, kita sedang tertawa yang tidak kudus namanya. Karena menangislah bersama dengan orang yang menangis. Jangan di rumah duka keluarganya lagi menangis, lagi sedih, lalu kita tertawa-tertawa di sana. Berfoto selfie dengan tertawa. Walaupun ada foto ya jangan sumringah juga lah wajahnya, ya kondisikanlah. Walaupun hati kita mungkin tidak sesedih yang berkeluarga, tapi kondisikanlah wajah kita. Jangan di depan jenazah kita berfoto 1, 2, 3. Itu penempatannya nggak pas loh. Di rumah duka atau di kuburan berfoto nih, ayo jemaah anugerah foto 1, 2, 3 semua. Ya nggak pas. Nah, itu juga lah muka agak bersedih, walaupun ada sedih mereka agak sedih lagi bikin mukanya dikit. Ya gitu. Penempatan. Kalau kita tertawa di tempat orang yang berduka cita, tertawamu tertawa yang najis. Engkau tidak berempati, engkau tidak bersimpati, gitu ya. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Yang kedua adalah kesedihan yang kudus. Yang kedua, Tuhan mau kita menangisi dosa-dosa kita. Maka Alkitab bilang, berbahagia dalam satu khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena dia akan dihiburkan. Duka cita di situ berbicara tentang seseorang yang berduka cita, yang menangisi dosa-dosanya. Berduka cita karena menangisi dosa. Terjadi pertobatan.
Jadi Allah begitu sedih melihat manusia hidup dalam dosa. Tetapi Allah juga bersedih melihat umatnya tidak mau menangisi dosa-dosanya. Tuhan bersedih melihat umatnya tidak mau bersedih atas dosa-dosanya. Maka dia menikmati dan bersenang-senang atas dosanya tersebut. Banyak orang begitu sedih kalau uangnya hilang, kalau dia ditipu orang. Tapi sedikit orang yang tidak bersedih. Banyak orang yang tidak sedih karena dia menipu orang atau menghilangkan barang orang lain, menghilangkan uang orang lain, menipu orang lain. Kalau saya ditipu, kalau uang saya hilang, saya bersedih. Tapi kalau saya menipu orang lain, merugikan orang lain, saya nggak sedih. Pernahkah Bapak Ibu menangisi dosa yang telah kita lakukan? Berapa kali kita dalam hidup kita menangisi dosa-dosa kita? Berapa kali kita mengalami hati yang hancur oleh karena kita menyadari dosa kita? Berapa kali kita menangis atas dosa-dosa kita? Dosa-dosa itu bukan hanya sekedar saya nggak mencuri, saya nggak berzina, saya nggak, bukan sekedar itu. Tetapi saya tahu yang baik, tapi saya nggak melakukan. Saya tahu firman, tapi saya nggak lakukan. Itu juga sebuah dosa. Berapa kali kita menangisi dosa kita, menangisi dosa-dosa kita, memohon ampun bahwa Tuhan mengampuni kita. Saudara, apakah ada orang yang bisa ke surga dengan tiket yang kita bisa beli? Tidak bisa. Kita bisa ke surga hanya ketika Tuhan melihat hati kita, pernah menangisi dosa kita, sedih atas dosa kita, dan kesedihan itu mendorong kita kepada sebuah pertobatan. Pernah dilihat Tuhan kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Pernah dilihat Tuhan kita meminta pengampunan dosa. Bapak Ibu, pertobatan yang sejati bukan kesedihan karena saya takut dihukum, itu bukan pertobatan yang sejati. Tapi pertobatan yang sejati adalah saya sedih karena saya melanggar perintah Tuhan, karena saya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena saya telah mempermalukan nama Tuhan. Itu pertobatan yang sejati. Kalau kita hanya sedih karena saya takut dihukum, itu belum pertobatan dalam level yang benar. Tapi pertobatan, saya telah mengecewakan hati Tuhan, mempermalukan hati Tuhan, melanggar perintah Tuhan, lalu kita sedih dan kita bertobat. Itu kesedihan yang kudus, yang dikehendaki Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat kagum dengan Tuhan ya, bahwa Dia memakai jiwa-jiwa yang hancur, hati-hati, para hati yang pernah menangis menjadi bahan-bahan membangun kerajaannya. Hati yang hancur, jiwa yang remuk-redam karena dosanya, ini yang dipakai Tuhan menjadi bahan-bahan bangunan, membangun kerajaan Allah. Berbeda dengan arsitek bangunan dunia ini, dia memakai bahan-bahan terbaik yang tidak hancur, harus yang utuh. Tapi Tuhan memakai hati yang hancur sebagai bahan bangunan kerajaannya. Maka mari kita menangisi dosa kita. Mari kita jangan tertawa dalam dosa-dosa kita. Saat ini Tuhan datang kepada kita. Tuhan mau kita melihat dosa kita. Tuhan mau kita mengakui dosa kita. Dan itu adalah emosi yang Tuhan mau dari hidup kita. Emosi sedih karena saya ternyata gagal Tuhan melakukan kehendak-Mu. Saya ternyata gagal melakukan firman-Mu. Dan kita menangisi kegagalan itu dan meminta pertolongan Tuhan untuk melakukan firman itu. Itu emosi yang kudus. Lalu kesedihan yang ketiga yang saya adalah duka cita karena melihat dunia yang immoral. Saya melihat 2 Petrus 2 Petrus pasal yang kedua ayat 8. Saya tertarik dengan yang namanya Lot. Lot kan selalu kita identik dengan bukan orang yang baik. Tapi dalam 2 Petrus ini, Lot itu dicatat sebagai orang yang benar. Lot dikatakan
oleh firman Tuhan ini, tetapi Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lot ini tinggal dan melihat, mendengar orang-orang sekelilingnya itu ada homoseks, ada gay, ada lesbi, ada berbagai-bagai dosa. Dan kata firman Tuhan, Lot orang yang benar ini hatinya menjadi sangat tersiksa, hatinya, jiwanya menjadi sangat menderita karena melihat, menyaksikan orang-orang yang immoral, yang berbuat dosa sesuka hatinya, yang najis, yang bobrok. Pernah nggak kita sedih karena melihat kota kita sudah ditempati dengan tempat-tempat yang mesum misalnya, yang tempat ibadah dilarang tapi tempat-tempat mesum bertebaran di sana sini? Sedih nggak? Sedih banget. Sedih nggak kita melihat pergaulan muda-mudi di kota kita yang semakin koprok, yang semakin bebas, yang semakin tidak mencerminkan budaya timur? Sedih. Sedih ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedihkah kita melihat perceraian-perceraian, perselingkuhan-perselingkuhan, dosa-dosa mesum dan lain sebagainya? Hati Lot sangat tersiksa, jiwanya sangat merana ketika menyaksikan orang-orang jahat yang immoral di depan, di kotanya. Kita bagaimana? Kalau kita sedih, minimal doakanlah. Jadilah menjadi pendoa syafaat bagi kota ini. Pernah nggak menangisi orang-orang yang bejat seperti itu? Jiwa kita merana. Seringkali jiwa kita hanya merana kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi. Tapi pernahkah jiwa kita merana karena melihat orang, melihat kota kita, melihat perselingkuhan, perceraian, pembunuhan di sana sini, dan kita menjadikan itu sebagai beban dan pergumulan doa kita? Itu yang bagian ketiga dari kesedihan yang kudus. Yang ketiga, yang pertama tadi pertama apa? Duka cita ya. Cinta yang kudus. Yang kedua, duka cita yang kudus. Yang ketiga, sukacita yang kudus. Dalam surat Filipi, saya kemarin awalnya di persekutuan doa, surat Filipi itu hanya 4 pasal, tapi 16 kali ada muncul bersukacita. Bersukacita itu menggunakan rejoice, bukan happy. Padahal Paulus ada di dalam penjara Roma yang paling dalam, tetapi 4 pasal ini penuh dengan nuansa sukacita. Berbalik kondisinya, ya. Kondisiku lagi sedih, tapi suratku itu girang. Ngerti ya? Harusnya surat Paulus itu di Filipi itu sedihlah, galau, keluhan, ratapan. Tapi 4 kitab ini penuh dengan nuansa sukacita. Bersukacitalah senantiasa, itulah yang dikehendaki Tuhan bagimu. Rejoice itu sukacita yang tak terkondisi. Happy itu adalah senang terkondisi. Orang Kristen harus bisa membedakan sukacita dan bersenang-senang, rejoice dan happy. Bersenang-senang itu bukan bersukacita. Bersukacita itu bukan bersenang-senang. Berdansa itu menyenangkan kan? Melacur perzinahan itu menyenangkan gak bagi orang tertentu? Berjudi itu menyenangkan tidak? Main game online itu menyenangkan tidak? Nonton film itu menyenangkan tidak? Olahraga di golf itu menyenangkan tidak? Senang. Itu menyenangkan. Tapi sukacita ada di sana apa tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan bersukacita seperti yang dinyatakan dalam Alkitab. Setiap orang ya boleh punya kegemaran tertentu lah, mau main golf lah, mau main game lah, itu hobi ya. Tetapi jika kesenangan dan kegemaran itu dicampuri dengan cara yang salah, itu menjadi dosa. Karena kau main game, kau lupa berdoa, kau lupa baca kita. Karena kau main game, kau lupa bekerja, kau lupa latihan, kau
Kalau Bapak bangun pagi untuk melayani, itu sudah menjadi sebuah dosa. Ya. Pada saat kita bersenang-senang di dalam dosa, berarti kita sedang tidak melakukan kehendak Allah. Yang Tuhan kehendaki kita bersenang-senang. Kita bersukacita menurut kehendak Allah. Itu berarti ada batasan di dalam kita mengerti sukacita yang Alkitab inginkan. Misalkan nih, jika kita mendapatkan uang, lalu kita senang sekali. Tetapi uang itu didapat dari penipuan. Uang itu didapat dari perselingkuhan. Mana mungkin kita mengalami sukacita? Benar ya? Karena semua tipuan itu hanya akan membawa lebih banyak dosa. Dan itu menjadi racun yang akan menghilangkan sukacita sejati dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita. Hati-hati para orang tua. Kekayaan yang kita terima melalui kejahatan itu hanya akan menjadi seperti pisang yang akan membunuh di antara anak-anak kita. Jadi orang tua ya mencarilah dengan halal. Karena kalau kita mendapat kekayaan dari hal-hal yang tidak benar, maka kekayaan itu menjadi pisau yang akan saling membunuh di antara keturunan kita. Kita bersukacita menurut kehendak Tuhan, maka kualitas sukacita kita menjadi sangat berbeda dengan kesenangan orang dunia. Jadi begini, orang yang bersukacita tidak tentu harus kaya. Sebaliknya, orang yang kaya belum tentu dia bersukacita. Orang yang bersukacita tidak tentu harus ada usahanya lancar, pekerjaannya maju, uangnya banyak. Belum tentu begitu. Karena ada banyak orang yang usahanya lancar, uangnya banyak, tidak bersukacita. Tapi seharusnya kita bersukacita karena ada kesadaran bahwa kita mulai diubah Tuhan. Ketika kita menyadari kita diubah oleh Tuhan, inilah yang menjadi dasar sukacita kita. Kita menjadi orang Kristen yang berproses dari emosi yang dangkal menjadi memiliki emosi yang dalam. Kita mulai mengetahui apa yang patut kita lakukan dan apa yang tidak patut kita lakukan. Itu jadi sumber sukacita kita. Apa yang membuat kita senang dan saya tahu apa yang membuat saya sedih, itu menjadi sumber sukacita kita. Mungkin pernah dengar kisah ini. Ada seorang penjudi kelas kakap di China ya, kalau nggak salah. Di Tiongkok. Jadi bapak ini profesinya penjudi. Dan dia hokinya luar biasa. Selalu menang kalau main judi. Dan kalau ada razia, dia nggak pernah ketangkap. Maka disebutnya hoki gitu ya. Uangnya banyak sekali. Tapi istrinya tidak mau memakai sepeser pun dari hasil judi suaminya. Sampai orang-orang bodohi dia. Kamu harusnya hidup mewah-mewah, barang-barang branded semua, rumahmu harusnya mewah. Kamu tinggal ngumpul dengan kaum sosialita, uangmu sudah banyak. Kenapa masih mau bekerja? Dia masih mau bekerja. Ibu ini rela bekerja kecil-kecilan, membanting tulang. Karena dia nggak mau pakai uang dari hasil judi suaminya. Dia rela menjadi pedagang kecil, pedagang asongan mungkin, pembantu rumah tangga mungkin. Yang dia tahu bahwa ini aku kerjakan di dalam Tuhan. Itu lebih mendatangkan sukacita daripada saya pakai uang suami saya, tapi didapat bukan di dalam Tuhan. Dan ibu ini terus setia, tidak tergoda memakai uang suaminya. Dia terus bekerja keras, dan terus berdoa sampai suatu saat beberapa puluh tahun yang suaminya bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Kita sering menghitung kesenangan kita daripada berapa uang yang kita punya. Kita sering menghitung kesenangan kita dari seberapa besar rumah yang kita punya, seberapa lengkap fasilitas yang kita punya.
Mari dari sekarang kita menghitung aset kita. Bukan dari uang, bukan dari materi, tapi dari waktu, dari kesempatan, dan dari kesucian Tuhan yang mempengaruhi emosi kita. Mari kita hitung aset itu yang mempengaruhi kerohanian kita. Sukacita yang dikudus adalah emosi yang dikuduskan. Dari manakah kita mendapatkan sukacita yang seperti ini? Saya ada bikin slide yang pertama. Kita dapat dari kedudukan yang baru dalam Tuhan. Yang kedua, kita dapat dari menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Yang ketiga, kita dapat dari meninggikan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, kita dapat dari menjalankan kehendak Tuhan. Yang kelima, kita dapat bahwa kita berbuah di dalam Injil. Sukacita kita akan masuk kepada yang tahap rejoice, bukan happy. Itu sebenarnya Paulus masih bisa bersuka cita, kendati dia di penjara tidak punya apa-apa di sana. Karena yang dia hitung kesenangannya bukan dari di mana dia berada, tetapi dia hitung bahwa 5 bagian ini ada dalam hidupnya. Yang terakhir sekali, kemarahan yang kudus. Siapa yang tidak bisa marah? Seorang anak yang masih sangat kecil pun sudah bisa marah. Betul ya? Tidak perlu keahlian yang khusus untuk bisa marah. Marah itu adalah satu naluri atau insting atau pembawaan yang bersifat alamiah. Maka siapapun bisa marah. Maka jangan kita pikir hanya kita yang bisa marah. Orang lain juga bisa marah lebih hebat daripada kita. Ya, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan sebuah pengatur untuk mengontrol kemarahan kita. Alkitab berulang kali mencatat bahwa Allah marah. Apakah Allah menjadi berdosa? Tidak. Dia marah ketika Sodom dan Gomora. Maka dia marah membinasakan Sodom dan Gomora kecuali Lot dan keluarganya. Dia marah melihat dosa zaman Nuh. Maka tidak ada negeri dan negara yang bebas dari kemarahannya, semua dibinasakan kecuali Nuh. Hanya 8 orang yang diselamatkan. Itu kemarahan Tuhan. Ketika Allah menunggu manusia bertobat, Tuhan memberikan pengajaran agar manusia itu bertobat. Allah mengirimkan nabi-nabi, Allah mengirimkan rasul, Allah mengirimkan hamba Tuhan, Allah memberikan firman Tuhan supaya manusia bertobat. Maka kemarahan itu tidak akan tiba kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau meresponi seperti pada zaman Nuh, seperti pada zaman Gomora, maka kemarahan itu akan tiba kepada kita. Berhati-hatilah, berwaspadalah kepada kemarahan Tuhan yang suci. Mari kita menjadi orang-orang yang berespon kepada firman Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, Kristus juga marah. Ya, dia marah ketika melihat baitnya tidak dirawat, rumahnya dikotori, rumahnya tidak dihormati, dihargai. Maka dia menumpang-balikkan meja bertukar uang. Ya. Tapi di situ Yesus masih mengendalikan kemarahannya. Dia tidak melepaskan burung-burung yang menjadi dagangan dari para pedagang. Dia tidak memutus nafkah. Karena kalau dia lepas itu, maka burung itu tidak dicari lagi. Kalau uang dihamburkan masih bisa diambil lagi. Sama kalau kita marah, jangan kemarahan yang lepas kontrol. Dimana ketika kita marah, kita nggak bisa ambil lagi kemarahan itu. Kita sudah memukul pasangan kita, kita susah mengambil bekas dari pukulan itu membekas di hati pasangan kita. Kita membanting televisi, membanting barang-barang, itu nggak bisa dipulihkan lagi. Marahlah, tapi marahlah yang terkontrol dan terkendali. Marahlah, tapi jangan mengeluarkan kata-kata bulian, makian. Marahlah dengan marah yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang tua melihat anaknya berbuat dosa, hidupnya rusak, hidupnya melacur, hidupnya kumpul kebo, berbuat jahat, orang tua harus marah, jangan diam. Karena ada banyak orang tua tidak berani marah kepada anak yang disaksikannya sudah kumpul kebo, hidup di rumahnya, pacaran tidak benar, tapi orang tua tidak berani marah. Ini orang tua yang tidak benar di hadapan
kita berhak marah kepada anak yang demikian. Itulah kemarahan yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan. Seorang orang tua memarahi anak kecil, kalau nakal marahi. Kalau dulu dipukul di pantat kita ya, itu masih emosi yang terkendali. Tapi kalau orang tua marah, dia pukul kepala anaknya, dia pukul muka anaknya, dia pukul telinga anaknya. Ini gak bisa dipulihkan. Itu saraf bisa kena, telinga saraf bisa kena. Di kata-kata pasir kentong itu, kalau di pantat itu dagingnya itu lebih banyak. Jadi kalau dipukul dalam tenaga yang terbatas, itu menjadi satu didikan yang kudus bagi anak. Tetapi kalau memukul ini sudah memukul dalam kebencian, itu bahaya, najis. Perhatikan para orang tua, jangan sembarang memukul, ya, jangan sembarang melampiaskan emosi, ya. Bapak Ibu yang terakhir sekalian saya mau sampaikan kepada kita pada saat ini, kemarahan itu memang penting dan baik, tapi tidak boleh berlebihan. Karena Mazmur 79 ayat 11 katakan, kemarahan yang benar akan menyempurnakan kemuliaan Allah. Kemarahan yang berlebihan tidak diperkenan oleh Tuhan. Maka dalam kehidupan berelasi dengan sesama, dalam berdagang, dalam bekerja, dalam kehidupan gereja, kehidupan pelayanan, kehidupan keluarga, mari kita belajar bagaimana menjadi seseorang yang memiliki emosi marah yang suci, marah yang adil, marah yang benar, yang sesuai dengan emosi Allah. Kiranya kita ditolong Tuhan menikmati cinta yang kudus, duka cita yang kudus, kesedihan yang kudus, kemarahan yang kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita datang di hadapan Tuhan, tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita, meminta pertolongan secara pribadi kepada Tuhan. Kalau ada emosi-emosi kita yang selama ini tidak kudus, tidak sesuai dengan kehendaknya, mintalah ampun kepada Tuhan. Dan tolonglah, minta tolonglah